Yang pertama tentang sepersusuan ya. Kalau zaman dulu memang yang namanya disusui seperti Rasulullah juga kan memang disusui secara langsung gitu ya, tidak ada botol mungkin. Nah dengan kondisi yang sekarang kan, mungkin kemarin sempat di Ramadan kalau nggak salah ada kasus seorang ibu melahirkan kembar 5 kemudian ibunya meninggal, itu kan perlu ASI banyak gitu. Jadi mencari siapa yang menjadi donor ASI itu kan tidak mungkin disusui secara langsung ya, memberikan botol gitu kan. Itu apalagi kembar 5 gitu ya, kemudian itu yang anak pertama dari ASI siapa, dari siapa gitu, itu seperti apa gitu ya harusnya mekanismenya agar nanti ternyata takutnya mereka sepersusuan gitu. Dan teknis pemberian melalui botol juga apakah memang tetap disebut sepersusuan ya, bukan suatu ini gitu, satu ASI berarti bukan sepersusuan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat kondisi sekarang, banyak sekali orang berpacaran dengan alasan ingin mengenal calon istrinya gitu ya. Sebetulnya secara dalil, adakah pernikahan itu memang harus dilandasi dengan rasa cinta gitu? Karena kan kalau lihat Rasulullah bertanya pada sahabatnya, kamu sudah nikah belum, atau kamu mau nikah belum, sudah lihat belum gitu kan? Cuma sudah dilihat belum, tidak. Kamu cinta enggak gitu kan? Jadi soalan cinta tuh tidak ada kesannya gitu ya. Yang penting kamu ya sama-sama manusia, sama-sama seagama gitu ya. Jadi sebetulnya disimpan di mana gitu. Jadi apakah bisa jadi alasan saya nggak cinta gitu? Karena ya kalau sependek yang saya tahu tidak ada pertanyaan itu dari sahabat dari Rasul kepada sahabat yang belum menikah. Kemudian sekarang juga sedang cukup ramai tentang perjanjian pranikah gitu ya. Apakah memang ada gitu, emang harus ada? Karena tentu saja kita ya nikah aja ya, nggak terus setelah pernikahan baru mungkin ada yang harus dibahas gitu. Tapi pranikah tuh bahkan misalnya ini semua harta milik suami gitu kan, sampai ada yang seperti itu gitu. Apakah boleh dilakukan seperti itu? Kemudian satu lagi terakhir, yang tadi mungkin agak kebahas tentang memberi kepada orang tua masing-masing. Karena kan tadi harta suami atau harta istri misalnya, kita ingin memberikan misalnya kepada orang tua masing-masing tanpa kita harus memberitahu gitu, sudah kewajiban kita masing-masing gitu. Tapi kadang-kadang kan suka jadi istrinya komplain kok tiba-tiba uangnya berkurang misalnya ya, walaupun itu uang suaminya juga gitu. Nah itu sejauh mana harus sampai meminta izin ketika akan memberikan bukan santunan, memang kewajiban dia kepada keluarganya masing-masing. Itu saja jazakallahu. Yang pertama kan teknis industri itu jadi masalah ya. Kalau sekiranya donor ASI itu masalah besar ya. Kalau saya memahami sepersusuan itu bukan berarti menyusul langsung dari payudara seorang wanita kepada mulut seorang bayi. Tapi esensinya itu adalah air susu wanita ini masuk ke dalam perut bayi. Masalah teknisnya apakah langsung, apakah pakai botol, itu tak ada pengaruh. Kalau misalnya ibu yang menyusuinya jelas, anaknya jelas, dikasih tanda gitu ya, itu gak ada masalah. Tapi sekiranya tadi donor ASI itu kan dia rela menerima dari wanita manapun, kemudian diserahkan kepada bayi manapun. Kalau donor darah tidak ada masalah, kan tidak ada hadis menjelaskan tidak boleh menikah yang pernah menerima donor. Tapi kalau ASI kan jelas, dalilnya jelas, dan hadisnya bukan hanya satu, banyak. Nah ini jadi problem banget. Jadi nggak boleh. Tapi nggak tahu di Indonesia ada nggak tahu ini donor ASI. Kalau ada, saya nggak tahu MUI sudah ada fatwa itu belum ya. Kalau sebetulnya yang jadi masalah itu bukan masalah donor ASI-nya, tapi teknisnya. Jadi harus tercatat betul ibunya siapa, KTP-nya siapa, anaknya siapa, yang dapat anak-anak kandung dari wanita ini siapa, itu harus jelas. Sehingga suatu saat, dan itu berarti datanya harus sinkron dengan data di KUA. Berarti ketika dia mau menikah, misalnya ada PMI ya, Palang Merah Indonesia, Palang Merah Indonesia, berarti ini PPI, Palang Putih Indonesia. Air susu kan putih.
Berarti dokumen yang ada di sini harus sinkron ada atau online koneksi dengan di KUA. Ketika mau nikah harus diperiksa. Jangan sampai menikah dengan saudara sepersusulan. Tapi mudah-mudahan di Indonesia nggak ada yang mudah-mudahan. Jadi apakah langsung, apakah tidak langsung? Kalau saya memahaminya bukan masalah langsung tidak langsungnya, atau apakah terpayudara, ataukah lewat foto, tapi adalah air aslinya masuk ke dalam perut, sehingga harus tahu siapa ibu yang menyusui, siapa anak yang disusui, siapa saudaranya. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pacaran. Yang apakah di mana sih posisi cinta sebelum pacaran? Nah ini Irsan, ini pernikah. Sebetulnya kalimat Rasulnya itu ketika menyuruh untuk nazar itu, kalimatnya itu adalah supaya kau condong kepada dia. Jadi condong itu penting gitu. Kan nggak mungkin menikah tapi saya nggak menarik, tidak tertarik kepada dia. Nikah itu pun boleh jadi ada masalah baru setelah pernikahan. Jadi Islam itu logis ya. Di satu sisi pacaran tidak boleh, tapi di satu sisi kecondongan itu harus ada. Karena kenapa diperintahkan untuk nazar, supaya sok lihat dulu ada condongan kepada dia, dan itu diberikan hak yang seimbang kepada laki-laki dan kepada perempuan. Laki-lakinya ada condong kepada perempuan atau tidak, perempuannya ada condong kepada laki-laki atau tidak. Laki-laki memutus, pada ujungnya perempuan yang memutuskan ya, karena laki-laki yang meminang gitu. Jadi perempuan punya hak memilih dia atau tidak gitu. Nah itu terjadi ketika setelah proses nazar. Sekarang lagi naik motor, tiba-tiba di jalan ada perempuan, kan nggak mungkin naik kawin yuk. Ketemu belum, ngobrol belum, kecondongan belum ada. Jadi Islam itu seimbang ya. Jadi pacaran yang menjurus kepada kemaksiatan apalagi tidak boleh. Tapi nikah tanpa kenal pun nggak boleh. Harus kenal, harus tahu keluarganya, harus ada kecondongan. Itu harus ada. Karena setelah menikah itu kan hidupnya tidak sebentar, tapi ibadah yang paling panjang. Jangan sampai tersiksa setelah menikah karena diawali dengan tidak ada kecondongan tersebut. Nah, itu nazar. Dan gini, kan melihat itu dalam bahasa Arab ada 3 ya. Ada melihat sebatas melihat, ada melihat tapi hati yang dominan, dan ada melihat tapi akal yang dominan. Ketika melihat, jadi gini, saya misalnya suka kepada seorang perempuan, ada kecondongan. Walaupun sudah kenal, tapi tetap diperintahkan untuk nazar. Nah, melihat di sini menggunakan kalimat nazar. Nazar itu berarti sok lihat dulu, tetap pakai logika gitu. Karena kalau sudah suka, pandangannya sudah cinta, biasanya gak logis. Kan di antara orang yang sulit dinasehati itu adalah orang yang sedang jatuh cinta, pendukung Jokowi. Dan orang yang mabuk itu susah dinasehati. Orang yang jatuh cinta tuh, kalau sudah jatuh cinta susah. Kan ada kalimat pepatah Arab itu ya, ainur ridho an kulli aini karilah gitu. Orang yang sudah cinta itu, keburukan orang pun yang dicintainya akan tetap tidak terlihat. Makanya ketika nazar itu pakai kalimat nazar, coba lihat dulu pakai akal. Ada kecondongan betul, tidak hanya hati tapi juga akal. Karena kenapa yang dilarang melihat lawan jenis itu yang bukan istrinya, bukan mahramnya, itu adalah basar, melihat pakai hati. Karena kan menundukkan pandangan kepada lawan jenis itu kalimatnya adalah badul basar, melihat dengan pandangan hati yang berpotensi hati kotor gitu. Tapi kalau hanya sebatas melihat, kemudian melihat yang tidak pakai hati, sebetulnya nggak ada masalah dari lawan jenis. Ada mahasiswa yang bilang ke saya, Pak, Bapak kan dosen agama ya, kok ngajar bebas melihat mahasiswa? Ya saya melihatnya nggak pakai hati atau dan itu dibolehkan. Dan Rasul ketika ngajar kepada sahabiah juga kan melihat biasa, karena melihatnya bukan pakai hati. Yang tidak boleh itu adalah ketika pakai hati dan kemudian ada syahwat. Itu yang kemudian ketika Ali melihat seorang wanita lewat,
kemudian pandangan Ali terus tertuju kepada wanita tersebut, terus kemudian memalingkan wajahnya. Pandangan yang pertama adalah nikmat, pandangan yang kedua itu adalah laknat. Supaya tidak menjadi laknat berarti harus terus menjadi pandangan yang pertama. Ulah hijab gitu, hijab jadi pandangan kedua. Nah itu penjelasan yang menyesatkan gitu. Itu yang kedua. Jadi mungkin kalimatnya bukan cinta ya, tapi adalah kecondongan. Jadi tetap harus ada kecondongan. Itu yang mungkin bahasa populernya didahului dengan ta'aruf keterbit yang itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ada punten apa pun? Oh ya, perjanjian. Ibnu Qudamah itu membolehkan perjanjian sebelum nikah. Di antaranya adalah perjanjian tidak akan mempoligami selama dalam ikatan pernikahan. Asli hukum poligami itu bukan sunnah ya. Asli hukum poligami itu mubah. Definisi mubah itu berarti dia netral. Netral itu gini. Kalau sunnah itu kan dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau mubah itu netral. Memang itu netral. Dilakukan asli hukumnya ya. Dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu asli hukum pernikahan itu mubah. Pernikahan poligami. Nah, kenapa asli hukum poligami itu mubah? Karena dalam poligami itu ada potensi tidak adil dan tidak mungkin perkara yang sunnah di dalamnya ada potensi ketidakbaikan. Sebagai contoh begini, sholat tahajud itu kan jelas sunnah ya. Secara fikih hukumnya sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada potensi ketidakbaikan. Semuanya pasti baik. Tapi kalau poligami, kalimatnya kan begini: fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah di antara wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau engkau takut tidak adil, maka nikahilah 1. Berarti kan di situ ada potensi tidak adil. Nah, tidak mungkin suatu amal soleh di dalamnya ada potensi keburukan. Karena Dr. Muhyiddin pakar usul fikih beliau mengatakan asli hukum poligami itu adalah mubah. Karena dia hukum aslinya adalah mubah, maka seorang istri sebelum nikah dengan suaminya boleh bilang kepada suami, "Beb, nanti kalau Bebek jadi suami saya, selama saya sehat, selama saya bisa melayani, gak boleh poligami." Itu boleh. Kita itu tercatat oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Madzhab Hambali. Itu boleh. Jadi dan itu kemudian kan ramai di film Ayat-Ayat Cinta ya. Bukan, Ketika Cinta Bertahlil Bertasbih. Ketika Cinta Bertasbih kan Fahri, siapa istrinya itu bilang kepada suaminya, calon suaminya, saya rela menjadi istrimu, tapi dengan catatan kamu tidak boleh poligami selama saya masih bisa melayani. Itu boleh. Ya. Jadi perjanjian selama itu tidak melanggar syariat itu boleh, tapi kalau sampai melanggar syariat itu tidak boleh. Misalnya mungkin seorang istri bilang kepada suami, saya mau menerima kamu dengan catatan seluruh penghasilan kamu 100% punya saya. Nah itu nggak boleh, jelas nggak boleh. Itu jelas tidak boleh, karena tetap Islam menghargai yang namanya hak masing-masing. Atau misalnya begini, seorang istri bilang kepada suami, kamu boleh menikah dengan saya, tapi dengan catatan kamu tidak boleh kasih kepada orang tuamu. Karena tetap suami itu punya hak, punya kewajiban kepada ibu. Tadi keempat, apa benar? Ada orang tua masing-masing. Oh, ya. Nah itu kembali kepada kesepakatan tadi. Asli hukum harta suami istri itu adalah harta masing-masing. Ketika itu adalah harta masing-masing, maka berarti keputusan ada di pemilik harta dengan tanpa mengabaikan kewajibannya. Jadi seorang suami, seorang anak laki-laki tetap punya kewajiban kepada ibu. Tapi ketika dia menunaikan kewajiban ibunya, dia tidak boleh mengabaikan istri. Tapi untuk memberi kepada ibu tidak perlu kepada istri, karena dia mutlak milik suami.
Kalau istri jelas itu sepenuhnya harta milik istri ya. Istri kerja nggak ngasih ke suami juga pada masalah. Suami fakir miskin ya, itu pasti ada nama. Tapi perilaku melihat fakir miskin di jalan karunya, mana ke suami itu sama-sama fakir miskin. Nah, kalau istri, harta istri mau mutlak 100% punya istri, artinya itu tidak punya kewajiban nafkah kepada suami, ngasih kepada orang tua ya punya kewajiban kepada istri. Nah, konsekuensinya berarti gini, ketika harta itu sudah sepakat digabungkan. Dan harta digabungkan pun itu pun harus jelas wilayah mana. Apakah harta yang digabungkan itu adalah harta yang sudah menjadi benda yang milik bersama itu, contoh rumah, mobil, ataukah termasuk juga gaji? Nah, ini pun harus diperjelas. Gitu. Mana wilayah yang sudah menjadi milik bersama, mana wilayah yang masing-masing. Apakah semuanya jadi milik bersama? Kalau semuanya menjadi milik bersama, otomatis setiap yang dilakukan suami, istri harus tahu untuk kebalikannya. Walaupun ujungnya kembali kepada kebiasaan. Dan orang juga seringkali tidak mau meributkan hal yang sepele. Makanya suami ngasih uang ke orang tuanya 100.000 misalnya, sementara ke istrinya 10 juta. Dasarnya orang yang juga istri yang dipermasalahkan. Atau di 100.000. Walaupun sudah ada kesepakatan harta bersama, udah asal capek tenaga membahas masalah itu. Nah itu kembali ujungnya gitu. Jadi suami itu sebenarnya kembali kepada kesepakatan mutlak itu otonom keluarga atau masing-masing. Cuman yang dikritisi oleh sebagian hakim agama itu adalah otomatis menjadi harta bersamanya itu, yaitu tanpa ada yang namanya pembicaraan antara suami istri. Wallahu a'lam.